Halo guys, kita lanjut. Kau menemukannya, mendengar kata-katanya, kemegahan kejutan yang menyenangkan menyilaukan mata Nine Nether. Tak lama setelah itu, dia merasa sedikit tidak percaya karena itu adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh Sekte Petir Iblis bahkan setelah bertahun-tahun, dan Mu Chen hanya menggunakan 4 hari untuk menemukan fluktuasi dari Nether Demon Heart Lightning. Seharusnya tidak salah. Mu Chen juga menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat saat dia menundukkan kepalanya ke tangannya sendiri dan berkata dengan ekspresi muram, "Tapi Nether Demon Heart Lightning benar-benar sombong. Hanya gelombang suara petir saja yang membuatku kehilangan diriku sendiri." Petir hati setan Nether adalah salah satu petir paling aneh di dunia. Tidak hanya ganas seperti energi petir lainnya, tetapi kemampuan ofensifnya juga merupakan suara guntur, lightning burst, kata Nine Nether. Petir meledak, Mu Chen menyipitkan matanya. Petir hati setan Nether dapat mengabaikan sebagian besar pertahanan. Itu lahir dari hati, sehingga akan langsung muncul di hati seseorang. Lightning burst akan menyebabkan gangguan pada pikiran seseorang, memungkinkan iblis jantung untuk bangkit. Sedemikian rupa sehingga orang tersebut tidak akan mampu mengendalikan energi spiritual mereka sendiri, atau bahkan menderita serangan balasan dari energi spiritual mereka sendiri dan mati. Ekspresi Nine Nether juga sedikit serius. Jelas, dia takut pada Nether Demon Heart Lightning. Itu adalah serangan yang sulit untuk dipertahankan. Wajah Mu Chen dipenuhi dengan keheranan. Bukankah itu berarti bahwa tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, Nether Demon Heart Lightning dapat mengabaikan pertahanan tubuh fisik? Tidak heran energi aneh seperti itu bisa disamakan dengan Undying Flames. Memikirkannya di sini, minatnya pada Nether Demon Heart Lightning tumbuh. Ayo pergi, aku juga ingin melihat Nether Demon Heart Lightning yang legendaris. 9 Nether tersenyum manis, ketertarikannya yang besar pada Nether Demon Heart Lightning sudah jelas. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan mengulurkan tangannya ke arah Nine Nether, yang siap untuk bergerak. Nine Nether mengarahkan matanya yang ramping dengan keraguan, tetapi wajahnya dipenuhi dengan senyum. Apa, Little Mu Chen, Anda ingin mengambil keuntungan dari kakak ini? Sudut bibir Mu Chen berkedut saat dia tak berdaya berkata, petir bumi iblis di wilayah ini sangat ganas. Jika kamu terburu-buru masuk secara sembrono, kamu mungkin menderita serangan dari mereka, dan aku bisa menggunakan seni pengontrol petir untuk menghindarinya. Betulkah? Bibir kemerahan Nine Nether terangkat dengan lembut saat dia tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas tangan Mu Chen. Kalau begitu aku akan mempercayaimu sekali ini. Saya tidak berpikir Anda memiliki keberanian, lagian. Mu Chen memegang tangan yang hangat dan ramping. Setelah itu, dia mengerahkan kekuatan di lengannya dan menarik gadis ramping dan lembut itu ke pelukannya. Lengannya memeluk pinggangnya saat aroma bertiup ketika tubuhnya bersentuhan dengan tubuh hangatnya. Menabrak pelukan Mu Chen, 9 Nether tertangkap sedikit tidak siap. Tapi sebelum dia bisa berjuang dengan refleks, suara Mu Chen bergema di telinganya, "Jangan bergerak." Setelah berbicara, energi spiritual melonjak dari tubuhnya dan menyelimuti mereka berdua. Mu Chen mengetuk kakinya dan mereka berubah menjadi seberkas cahaya, dengan cepat terbang menuju kedalaman jurang maut. Petir bumi iblis yang kejam dengan cepat terbang melewati mereka berdua, merasakan kehangatan dari kontak tubuh mereka, bahkan seseorang dengan ketenangan Nine Nether merasakan pipinya menjadi panas saat dia memelototi Mu Chen. Merasakan tatapan malu-malunya, Mu Chen hanya bisa tertawa kering saat dia meningkatkan kecepatannya. Garis cahaya terbang di lautan petir yang gelap gulita, petir bumi iblis di jalur mereka akan terbelah dengan sendirinya, menunjukkan jalur yang jelas. Menggunakan seni pengontrol petir, Mu Chen bisa datang dan pergi sesuai keinginannya di lautan petir ini. Tetapi meskipun jalan mereka jelas, setengah hari telah berlalu ketika Mu Chen mencapai area yang niatnya rasakan. Garis cahaya yang terbang di lautan petir yang gelap dengan kecepatan secepat kilat mulai melambat, cahaya spiritual berangsur-angsur memudar dan mengungkapkan sosok Mu Chen dan Nine Nether. Nine Nether dengan lembut meletakkan tangannya di dada Mu Chen dan mendorongnya selangkah, segera melepaskan diri dari cengkeramannya. "Bagaimana bisa ada orang sepertimu yang meninggalkanku setelah memanfaatkanku?" Mu Chen berkata, tampak marah. Nine Nether memutar matanya ke arahnya. Dia merasa itu lucu dan menjengkelkan pada saat bersamaan, dia tidak memperhatikannya dan mengarahkan pandangannya ke depan, dan wajahnya segera berubah sedikit muram.
Mu Chen juga menghentikan mood bermainnya dan mengarahkan pandangannya juga. Di depan adalah wilayah gelap gulita, wilayah kosong yang tampak seolah-olah tidak ada apa-apa di sana, namun tidak ada petir bumi iblis yang berani mendekat. Wilayah gelap gulita tampak seolah-olah itu adalah lubang kematian, itu menakutkan. Petir hati setan neter yang saya rasakan ada di sini. Mu Chen berkata dengan suara yang dalam. Meskipun sepi di sini, dia secara tak terkendali membuat tubuhnya tegang tanpa mengetahui alasannya. Itu karena tubuhnya telah merasakan bahaya, jadi secara refleks berubah menjadi mode defensif. Nine Nether dengan lembut menganggukkan kepalanya, keduanya bertukar pandang dan dengan lembut menganggukkan kepala mereka, sebelum mereka berdua melangkah keluar pada saat yang bersamaan, mereka berjalan keluar dari lautan petir dan melangkah langsung ke kehampaan yang gelap gulita. Tidak ada suara apapun saat mereka berdua dengan hati-hati bergerak maju. Kira-kira beberapa menit kemudian, Nine Nether tiba-tiba menyipitkan matanya. Sebelum dia bahkan bisa mengatakan apa-apa, raungan aneh guntur yang terdengar seperti lolongan hantu tiba-tiba bergema di dalam dirinya dan hati Mu Chen. Kedua tubuh mereka langsung menjadi kaku, terutama Mu Chen. Dia memiliki pembuluh darah yang merayap di wajahnya. Wajahnya yang awalnya tampan terlihat sangat buas sekarang. Raungan gemuruh yang aneh itu terdengar dari lubuk hatinya. Saat raungan gemuruh berfluktuasi, itu langsung membuatnya kehilangan kendali atas energi spiritual di tubuhnya. Jika bukan karena dia memiliki fondasi yang kuat, dia akan kehilangan kendali sejak lama. Tapi meski begitu, dia tidak bisa bergerak sekarang, seolah-olah dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Tepat ketika Mu Chen mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan gemuruh-gemuruh jauh di dalam hatinya, Nine Nether, yang berdiri di depannya, telah menegangkan tubuhnya. Sebelum bersantai, sedikit demi sedikit, api ungu dengan cepat menyala dan menyelimutinya. Tangannya yang berkobar dengan api ungu memegang tangan Mu Chen. Api ungu menyapu dan mengalir ke tubuhnya saat suara api yang menyala-nyala mulai menutupi raungan yang menggelegar. Mu Chen secara bertahap memulihkan tubuhnya. Nine Nether sedikit menoleh, memperlihatkan wajahnya dengan pipi runcing dan adil. Gunakan api abadi untuk bertahan. Mu Chen mengangguk, laut berdaulatnya berguling dan saat energi spiritual melonjak, untayan api abadi merembes keluar. Meskipun Undying Flames-nya tidak sekuat milik Nine Nether, itu sudah cukup untuk mempertahankan tubuhnya. Keduanya maju lebih jauh dan dengan setiap langkah yang mereka ambil, akan ada raungan gemuruh yang tiba-tiba berdering dari lubuk hati mereka. Namun, mereka telah membawa penjaga mereka, dan selain kekuatan api abadi, langkah mereka lambat, tetapi mereka masih berhasil maju, selangkah demi selangkah. Mu Chen diam-diam menghitung dalam hatinya, ketika raungan gemuruh terdengar untuk ke-1000 kalinya, dia akhirnya merasakan bahwa Nine Nether, yang berjalan di depan, telah berhenti, sehingga menyebabkan dia berhenti juga. Dia mengangkat wajahnya, yang sedikit pucat saat ini, dan melihat ke depan, yang menyebabkan dia segera menyipitkan matanya. Di depan adalah wilayah yang sangat gelap gulita. Sepertinya ada cahaya aneh yang samar-samar muncul di kegelapan, memberikan kilau abu-abu kusam. Sepertinya tidak ada apa-apa dalam kilau abu-abu kusam itu, tapi Mu Chen merasakan fluktuasi yang menakutkan. Pasti ada sesuatu di sana. Hanya saja dia tidak bisa melihatnya dengan matanya. Petir hati setan Nether tidak memiliki bentuk dan bentuk, kata Nine Nether dengan lembut. Tubuhnya sudah tegang sekarang saat api abadi berkobar. Dia menatap tempat abu-abu kusam dan suaranya berangsur-angsur menjadi dingin. Petir hati iblis Nether tepat di depan matamu. Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya saat dia melihat area itu. Api ungu muncul di matanya dan, setelah itu, distorsi tampak muncul di ruang abu-abu kusam. Samar-samar, dia melihat ular piton raksasa berukuran sekitar 1000 kaki melingkar di lokasi itu. Tatapannya yang menakutkan tanpa ekspresi apapun menatapnya dengan dingin. Itu perlahan-lahan menjentikkan lidahnya saat suara aneh datang darinya, seolah-olah itu adalah lagu kematian. Ini adalah petir hati iblis Nether. Mu Chen menghirup seteguk udara dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nether Demon Heart Lightning akan berubah menjadi bentuk ular. Sepertinya itu tidak bisa diremehkan. Bahkan dia tidak tahu apakah dia bisa menaklukkannya dengan bantuan Nine Nether. Tepat ketika Mu Chen sedang melihat Nether Demon Heart Lightning yang tidak berwujud, tatapannya tiba-tiba pindah ke bagian belakang piton. Saat cahaya abu-abu melonjak,
ada tablet rusak yang terlihat samar-samar. Apa itu? Mu Chen bertanya ke arah 9 Nether. Nine Nether juga mengarahkan pandangannya dan sedikit mengerutkan alisnya. Memusatkan pandangannya, dia melihat cahaya beredar di tablet yang rusak, di mana beberapa kata primitif secara bertahap muncul. Sub, hati, kitab suci. Nine Nether mencoba dengan hati-hati mengidentifikasi kata-kata primitif itu dan setelah beberapa saat, tatapannya tiba-tiba menyempit saat dia bergumam, agak terkejut, itu sepertinya kitab suci hati iblis tertinggi. Kitab suci hati iblis tertinggi, Mu Chen tercengang, itu adalah nama yang sombong, tapi dia tidak tahu apa itu. Pada zaman kuno, ada iblis yang sangat kuat dan ganas, yang dikenal sebagai Kaisar Petir Hati Iblis. Kembali pada tahun-tahun ketika dia berkeliaran di dunia 1000 besar, namanya terkenal, ketika kesengsaraan dunia 1000 besar datang, entah berapa banyak ahli dari klan iblis yang jatuh di tangannya. Tetapi juga dalam kesengsaraan itulah dia menghilang. Saya tidak pernah berharap untuk melihat kitab suci hati iblis tertinggi ini di sini, Nine Nether berkata dengan heran. Tidak heran Nether Demon Heart Lightning muncul di sini. Saat itu, Nether Demon Heart Lightning adalah kekuatan Demon Heart Lightning Emperor. Oh, bisakah tempat ini menjadi kuburan bagi Kaisar Petir Hati Iblis? Mu Chen berkata dengan sedikit heran. Aku tidak yakin tentang itu. Nine Nether menggelengkan kepalanya ketika dia melihat tablet batu yang pecah. Dia bisa melihat bahwa kata-kata dari Kitab Suci Hati Iblis Tertinggi di atasnya tidak lengkap. Kita akan tahu setelah berurusan dengan Nether Demon Heart Lightning ini. Nine Nether perlahan mengepalkan tinjunya rat-rat. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya saat dia menatap piton inkorporeal. Tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia telah mengerahkan upaya besar untuk datang ke sini, jadi apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan Nether Demon Heart Lightning hari ini. Di wilayah gelap, di mana ular piton inkorporeal tinggal, matanya yang dingin dan tanpa emosi sampai-sampai membuat orang menggigil. Itu berbeda dari kebanyakan petir ganas karena Nether Demon Heart Lightning tampaknya misterius dan menakutkan. Mu Chen dan Nine Nether juga melihat piton petir inkorporeal dengan ekspresi muram dan ketakutan, bahkan Nine Nether merasakan bahaya besar yang datang darinya. Aku khawatir kekuatan orang ini tidak lebih lemah dari penguasa kelas 5. Untungnya, ia hanya memiliki penampilan dan tidak memiliki kecerdasan, jadi kami masih memiliki peluang. 9 Nether berkata dengan lembut. Mu Chen mengangguk, meskipun piton inkorporeal tampak begitu menakutkan, tidak ada semangat di matanya, itu hanya memiliki kekejaman bawaan. Namun demikian, dalam hal tingkat bahaya, bahkan Master Sekte dari Sekte Petir Iblis, Qin Tiangang tidak dapat dibandingkan dengannya. Dia dengan lembut menghela nafas saat dia menekan emosi heran yang awalnya dia miliki. Dia memiliki bagian yang adil dalam melihat hal-hal misterius yang lahir dari kilat, seperti yang pernah dia saksikan di Akademi Spiritual Surga Utara. Lebih jauh lagi, itu bahkan lebih menakutkan daripada ular sanca inkorporeal di hadapannya. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang bahkan naga laut utara, yang kekuatannya telah mencapai penguasa kelas 9, kesulitan untuk mengatasinya. Meskipun piton petir inkorporeal dibentuk dari Nether Demon Heart Lightning dan itu adalah tingkat yang lebih tinggi dari bentuk kehidupan di wilayah petir, kekuatan mereka tidak sebanding. Karena berbagai alasan, jika tidak, Mu Chen dan Nine Nether akan berlari untuk hidup mereka sekarang. Kita harus mematahkan bentuk inkorporealnya terlebih dahulu sebelum kamu dapat mencoba menaklukkannya. Nine Nether perlahan mengatupkan giginya dan melanjutkan, aku akan pergi dulu, kamu hati-hati. Tingkat konfrontasi ini secara alami membutuhkan kekuatan 9 Nether, karena kekuatan penguasa kelas 2 Mu Chen dapat diabaikan. Hati-hati, Mu Chen menganggukkan kepalanya dan tidak membuat sanggahan karena dia bahkan mungkin menjadi beban 9 Nether dalam pertempuran nanti. Nine Nether dengan lembut menganggukkan kepalanya dan tidak lagi berbicara. Dia mengetuk kakinya dan terbang keluar dengan nyala api ungu yang menyembur dari tubuhnya. Dalam sekejap, kekosongan di area ini tiba-tiba meluas karena suhu. Sepasang sayap hitam terbentang di belakang Nine Nether saat dia mengepalkan tinjunya, bulu muncul di tangannya dan terbentuk menjadi tombak bulu yang ramping dan panjang dengan api ungu melonjak di tombak. Ketika Nine Nether menggunakan energi spiritualnya, ular piton petir inkorporeal merasakan bahaya. Itu membuka mulutnya dan mengunci Nine Nether dengan matanya.
Nine Nether mengepakkan sayap yang ada di belakangnya. Suara mendesis terdengar dan sosoknya telah muncul secara misterius di atas ular inkorporeal. Tubuh tombak bergetar saat sejumlah besar sinar ditembakkan. Setiap sinar memiliki api ungu yang melekat padanya, menyebabkannya sangat mematikan. Ular inkorporeal itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya yang mengerikan. Tapi yang keluar dari mulutnya bukanlah suara mendesis dari seekor ular, tapi lolongan hantu yang tajam dari auman yang menggelegar. Raungan gemuruh menyebar, sinar tombak menghilang setelah bersentuhan dengan raungan yang menggelegar. Sosok Nine Nether bergetar ringan juga. Jelas, raungan gemuruh dari Nether Demon Heart Lightning telah memasuki tubuhnya sekali lagi. Tapi karena dia memiliki perlindungan dari Undying Flames di tubuhnya, dia mampu melawannya. Ekor besar tiba-tiba turun dari cakrawala, kecepatannya secepat kilat karena ditujukan ke kepala Nine Nether. Nine Nether segera melipat sayapnya di depannya, membentuk perisai. Ekor ular itu menghantam sayapnya dengan keras dan dampak besar datang. Diikuti oleh ledakan raungan yang menggelegar, sosok Nine Nether dikirim terbang kembali. Dia harus mengepakkan sayapnya untuk menstabilkan dirinya. Ular petir inkorporeal telah dengan jelas menentukan Nine Nether sebagai pelaku dan segera meluncurkan serangan kekerasannya. Raungan gemuruh tajam tanpa henti datang dari mulut ular dan gelombang serangan tanpa akhir diarahkan ke Nine Nether. Menghadapi serangan tanpa akhir itu, Nine Nether sesaat pergi ke pertahanan dan tampaknya menunjukkan sedikit tanda-tanda ditekan. Di luar jangkauan pertempuran, ekspresi Mu Chen sedikit muram saat melihat adegan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa ular petir inkorporeal akan begitu kuat sampai-9 Nether berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat ini. Harus segera ditangani, kalau tidak, Nine Nether mungkin tidak akan bertahan jika ini berlarut-larut. Cahaya terus berkedip di mata Mu Chen. Ular petir inkorporeal terbentuk dari Nether Demon Heart Lightning, dan energi petir di tempat ini tidak ada habisnya. Jadi jika pertempuran berlarut-larut, Nine Nether pasti akan menjadi yang pertama jatuh. Tapi saat ini, dia tidak bisa dengan mudah bertindak jika dia menarik perhatian ular petir inkorporeal, yang kemudian akan melepaskan serangan kekerasan padanya, membuat situasi semakin merepotkan. Alis Mu Chen terkunci rapat saat dia mendekati jarak pertempuran, sedikit demi sedikit, merasakan jangkauan serangan ular petir inkorporeal. Sesaat kemudian, dia muncul di suatu lokasi di kehampaan dan melangkah maju. Ketika dia melangkah maju, lolongan hantu dari raungan gemuruh terdengar di bagian terdalam tubuhnya sekali lagi. Tubuhnya menjadi kaku pada saat itu dan pembuluh darah menggeliat di wajahnya, seolah-olah akan meledak. Api ungu yang menyala-nyala melonjak di mata Mu Chen saat Undying Flames diaktifkan dan berhasil bertahan melawan gemuruh yang menggelegar itu. Namun, sebelum Mu Chen bisa merasa lega, raungan gemuruh bergema lagi. Itu karena dia telah memasuki jangkauan serangan ular petir inkorporeal dan dengan demikian, dia terpengaruh olehnya. Mu Chen menutup matanya, dia perlu mencari metode untuk menghadapi Nether Demon Heart Lightning. Kalau tidak, dia tidak akan membantu Nine Nether. Fisik Dewa Petir, tubuhnya berubah menyilaukan dan tersengat listrik. Tapi dia dengan cepat menyadari bahwa fisik Dewa Petir tidak memiliki efek pertahanan terhadap serangan Nether Demon Heart Lightning. Tak lama kemudian, dia menggunakan Lightning Controlling Art, tapi efeknya tidak bagus. Karena Nether Demon Heart Lightning jelas bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Demonic Earth Lightning. Bahkan dengan Lightning Controlling Art miliknya, energi petir yang ganas itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Segala macam metode dieksekusi oleh Mu Chen tetapi efeknya sangat minim. Seiring dengan pertempuran antara Nine Nether dan ular petir inkorporeal menjadi lebih intens, dampak yang dideritanya juga semakin kuat. Mu Chen duduk di kehampaan saat wajahnya dengan cepat menjadi pucat. Raungan petir yang semakin intens di tubuhnya agak sulit untuk dia tanggung. Tidak, aku tidak bisa menyerah. Mu Chen dengan erat mengatupkan giginya. Nine Nether terlibat dalam pertempuran sengit, dan jika dia menyerah begitu saja, dia akan mengecewakannya. Mu Chen menghirup seteguk udara saat dia mengedarkan energi spiritualnya, mengaktifkan api abadi untuk bertahan dengan tatapannya yang berkedip-kedip dengan keras. Ular petir inkorporeal sangat kuat. Dilihat dari situasi saat ini antara itu dan Nine Nether, tingkat keberhasilan menghancurkan bentuknya terlalu rendah. Karena mereka tidak dapat mematahkan bentuknya, maka hanya ada satu metode lain untuk menghadapinya.
Itu akan menyegelnya. Segel, sebuah ide bergerak di benak Mu Chen, berbicara tentang penyegelan, halaman abadi di dalam tubuhnya adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang berguna bahkan untuk seseorang yang begitu kuat seperti Mandala. Saat jejak pikirannya diproses di sini, tidak ada sedikit pun keraguan pada Mu Chen karena kedua tangannya membentuk satu dan dengan cepat membuat segel misterius. Seberkas cahaya gelap tiba-tiba meledak dari lautan energi spiritual yang luas di laut berdaulatnya. Ruang terdistorsi karena muncul langsung di depan Mu Chen dan dia tiba-tiba mengetuk ujung jarinya di atasnya. Cahaya ungu gelap langsung meledak dari halaman abadi. Saat cahaya naik, bunga mandala yang indah dan mempesona perlahan bangkit. Mu Chen menghirup seteguk udara saat energi spiritual di tubuhnya dicurahkan tanpa syarat apapun, dan sepenuhnya disuntikkan ke dalam bunga mandala yang menyihir. Seiring dengan suntikan energi spiritual Mu Chen, kelopak bunga mandala yang indah mekar. Sedikit demi sedikit, di kelopak bunga, ada rune yang sangat misterius dan primitif. Ketika Mu Chen mengaktifkan bunga mandala, ada lolongan hantu tajam dari raungan gemuruh yang terdengar dari medan perang yang jauh. Dibandingkan sebelumnya, gemuruh yang menggelegar bahkan lebih ganas. Tempat-tempat yang dilalui oleh gemuruh-gemuruh menyebabkan ruang terdistorsi, api berkobar yang menyapu tubuh Nine Nether ditekan dan dipaksa kembali dengan sosoknya terbang beberapa ribu kaki jauhnya. Nine Nether mengatupkan giginya dan mau tidak mau mengutuk. Dia tidak pernah berpikir bahwa ular petir inkorporeal akan begitu kuat. Selain keunggulan geografis, rasanya seperti memberikan sayap kepada harimau. Sebelumnya, ketika mereka bertarung, Nine Nether mengerti bahwa mungkin tidak mungkin baginya untuk menekan Nether Demon Heart Lightning sendirian. Sepertinya kita hanya bisa mundur sementara dan mencari pembantu yang kuat di domain Great Heaven Law. Pikiran melintas di hati Nine Nether, tetapi tidak ada ahli di domain Great Heaven Law yang memiliki hubungan baik dengannya. Saat ini, Kaisar Burung Hering Langit harus mengabaikan perang, jadi dia mungkin tidak punya waktu untuk membantunya. 9 Nether mundur, tepat ketika Nine Nether menjadi cemas di dalam hatinya, gonggongan tiba-tiba terdengar dari belakang. Itu adalah suara Mu Chen. Mendengar gonggongan Mu Chen, Nine Nether sedikit tercengang. Meskipun dia tidak bisa mengerti mengapa Mu Chen akan menyerbu ke pertempuran tingkat ini, dia masih mengepakkan sayapnya dan segera mundur karena kepercayaannya padanya. Ketika dia mundur, bunga mandala besar melesat melintasi langit, bersama dengan kilau ungu gelap saat melayang di atas ular petir inkorporeal. Bunga mandala perlahan-lahan condong, dengan jantung bunga ditujukan pada ular petir inkorporeal. Ketika bunga mandala sedang condong ke bawah, ular petir inkorporeal yang tidak memiliki emosi meledakkan raungan keras dan memekik ke arah bunga mandala. Tetapi ketika gemuruh yang menggelegar bersentuhan dengan kilau ungu tua dari bunga mandala, itu tiba-tiba bubar. Kelopak bunga yang menyihir bermekaran dan seberkas cahaya ungu tua ditembak jatuh, menyelimuti ular petir yang tidak berwujud. Pada akhirnya, energi aneh meledak dan ular petir inkorporeal perlahan-lahan diseret menuju bunga mandala. Pada saat ini, ular petir inkorporeal merasakan bahaya dan berjuang keras. Riak dari Nether Demon Heart Lightning yang menakutkan meledak, menyebabkan ruang sangat terdistorsi dari gempa. Saat ia berjuang dan melawan dengan amarah, ada retakan yang muncul secara diam-diam dari cahaya ungu gelap yang bersinar ke bawah. Saat melihat adegan ini, wajah Mu Chen berubah drastis. Ini adalah pilihan terakhirnya. Jika bahkan halaman abadi tidak bisa menyegel Nether Demon Heart Lightning, maka dia hanya bisa menyerah pada ini. Tetapi dengan kekuatan energi spiritualnya saat ini, dia hanya bisa mengaktifkan bunga mandala ke level ini. Mu Chen mengutuk dengan gigi terkatup. Tetapi tepat ketika dia menghabiskan batas kekuatannya, sebuah tangan dingin diletakkan di punggungnya saat suara cerah Nine Nether bergema, "Gunakan energi spiritualku." Seiring dengan suaranya, tubuh Mu Chen dengan keras tersentak saat kekuatan energi spiritual yang sangat kuat mengalir seperti semburan tak berujung ke tubuhnya. Anggota badan dan tulangnya dipenuhi dengan energi spiritual. Sejumlah besar energi spiritual dengan panik dituangkan ke dalam tubuh Mu Chen, langsung mengisi meridian tubuhnya. Energi spiritual yang diberikan kepadanya oleh Nine Nether jelas jauh melebihi miliknya. Tapi, secara alami, secara umum, menuangkan energi spiritual ke dalam tubuh orang lain dianggap tabu. Karena tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya,
Bagian dalam manusia sangat rapuh. Saat ada motif buruk dari orang yang menuangkan energi spiritual, mereka dapat dengan mudah menghancurkan meridian orang lain. Tapi Mu Chen dan Nine Nether jelas tidak memiliki tabu seperti itu di antara mereka. Garis keturunan mereka berdua terhubung bersama, jadi mereka berbagi hidup mereka dan jika salah satu dari mereka mati, yang lain akan mengikuti. Dengan demikian, ada kepercayaan mutlak di antara mereka berdua. Oleh karena itu, ketika Nine Nether menuangkan sejumlah besar energi spiritual ke dalam tubuh Mu Chen, dia tidak ragu-ragu dan dengan cepat membentuk beberapa segel dan energi spiritual meledak dari tubuhnya, membentuk aliran deras dan mengalir ke bunga mandala yang menyihir. Infus itu setara dengan bantuan surgawi untuk bunga mandala. Segera, bunga yang menyihir itu membengkak dan kelopaknya yang tampak misterius menjadi lebih indah. Pada saat yang sama, sinar cahaya ungu tua yang ditembakkan juga menjadi lebih menyilaukan. Retakan yang disebabkan oleh piton petir inkorporeal juga telah menghilang. Piton petir inkorporeal berjuang keras, tapi kali ini, itu tidak bisa lagi mengguncang cahaya ungu tua yang tampak rapuh. Tubuhnya yang besar melayang ke arah bunga mandala, sedikit demi sedikit, meskipun lambat, itu tidak bisa diguncang. Mu Chen menyaksikan jarak antara bunga mandala dan piton petir inkorporeal berkurang, merasa lega dari tugas berat. Tak lama setelah itu, segelnya berubah dan ular piton petir inkorporeal benar-benar terperangkap di jantung bunga. Kelopak yang menyihir tertutup dan rune primitif yang misterius meledak dan bersinar pada ular petir yang tidak berwujud. Tanda-tanda cahaya itu seperti tanda ketika mereka tercetak pada tubuh ular piton petir inkorporeal, menyebabkannya mengeluarkan desisan tajam. Pada akhirnya, tubuh ular sanca itu berangsur-angsur meleleh, berubah menjadi telur petir inkorporeal yang duduk dengan tenang di jantung bunga mandala. Selain telur petir, diam-diam duduk tablet batu yang pecah. Benda ini benar-benar kuat. Nine Nether tercengang melihat ini, dia telah bertarung dengan piton petir inkorporeal, jadi dia secara alami tahu seberapa kuat itu. Tapi sekarang, itu dikalahkan kembali ke penampilan awalnya oleh bunga mandala. Bunga mandala memiliki kekuatan penyegelan, dan Nether Demon Heart Lightning tidak memiliki bentuk yang sebenarnya, jadi itulah mengapa kami sangat sukses. Mu Chen tersenyum saat dia mengangkat tangannya, yang diikuti dengan bunga mandala yang terbang ke bawah dan melayang di depannya. Dia pertama kali melirik ke Nether Demon Heart Lightning, yang berbentuk telur petir, sebelum mengalihkan pandangannya ke tablet yang rusak. Menurut apa yang dikatakan Nine Nether, kitab suci hati iblis tertinggi tercatat di tablet batu, meskipun Mu Chen belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dia tahu itu bukan sesuatu yang biasa, karena itu bahkan membuat Nine Nether berseru kaget. Mu Chen melambaikan lengan bajunya, menyebabkan tablet batu yang pecah terbang keluar dan berdiri di depannya, melemparkan pandangannya. Tablet batu itu tampak sangat berbintik-bintik. Ada kerusakan waktu yang tertinggal di tablet, kata-kata primitif di atasnya samar-samar terlihat dan memancarkan tekanan khusus. Mu Chen mengarahkan pandangannya ke atas tablet, pada kata-kata primitif berbintik-bintik itu adalah kitab suci hati iblis tertinggi yang 9 Nether bicarakan, kecuali bahwa lempengan batu itu sangat rusak, jadi kata-kata dari kitab suci hati iblis tertinggi tidak lengkap. Apakah kitab suci hati iblis tertinggi sangat kuat? Mu Chen bertanya pada 9 Nether. Apakah kamu tahu tentang istana Dewa Petir? Mu Chen tertegun dan menganggukkan kepalanya tak lama setelah itu. Lagi pula, dia bukan lagi anak nakal yang tidak berpengalaman dari sebelumnya. Jadi dia juga memiliki pengetahuan tentang 1000 dunia besar. Apa yang disebut istana Dewa Petir adalah kekuatan yang kuat di dunia 1000 besar dengan reputasi tinggi. Istana Dewa Petir diturunkan dari istana petir primordial. Di zaman primitif, Kaisar Petir Hati Iblis adalah seseorang dari istana petir primordial. Menurut pengetahuan saya, kitab suci hati iblis tertinggi ini adalah kemampuan surgawi yang menjaga istana. Nine Nether berbicara dengan suara yang jelas. Istana menjaga kemampuan surgawi. Ketika Mu Chen mendengar dua kata terakhir, hatinya tersentak tak terkendali. Itu adalah kemampuan surgawi dan bukan seni surgawi. Di dunia 1000 besar, kemampuan surgawi yang mendalam dan misterius berada di atas seni surgawi, kecuali bahwa level ini terlalu jauh dari penguasa biasa, karena terlalu kuat. Kelahiran setiap kemampuan surgawi akan diikuti dengan persaingan kuat dari banyak ahli penguasa,
dan kitab suci hati iblis tertinggi ini adalah istana yang menjaga kemampuan surgawi dari istana Dewa Petir. Jadi orang bisa tahu seberapa kuat dan pentingnya itu. Bahkan di istana Dewa Petir, hanya ada beberapa orang yang memenuhi syarat kereta dalam kitab suci hati iblis tertinggi. Namun, sangat disayangkan bahwa kitab suci hati iblis tertinggi ini tidak lengkap. Berdasarkan tebakanku, itu mungkin hanya bisa dibandingkan dengan seni surgawi peringkat kuasi sempurna. Nine Nether berkata dengan sedikit kasihan. Seni surgawi peringkat semu sempurna, Mu Chen menyeringai ketika dia mendengar kata-katanya, cukup, karena itulah yang aku butuhkan saat ini. Jika kitab hati iblis tertinggi telah selesai, tidak mungkin baginya untuk melatihnya dengan kekuatannya saat ini, jadi ada baiknya jika itu rusak. Nine Nether tanpa daya memutar matanya ke arahnya dan kesal namun geli dengan kelihayan kecilnya. Menurut apa yang saya tahu, bagian yang menakutkan dari kitab hati iblis tertinggi adalah bahwa setelah berhasil dikultivasikan, pengguna akan dapat masuk ke dalam keadaan hati iblis. Nine Nether melihat tablet batu yang pecah dengan ekspresi sedikit muram. Kondisi hati iblis, Mu Chen tercengang, ini adalah keadaan yang menakutkan. Saat memasukinya, semua gangguan eksternal akan diblokir. Pada saat itu dapat dianggap sebagai negara pengendali mutlak. Setiap helai energi spiritual dalam tubuh, serta kekuatan fisik mereka, dapat dikendalikan hingga batasnya. Berbicara dari sudut tertentu, begitu pengguna memasuki keadaan hati iblis, dia bisa menjadi senjata perang yang asli dan kekuatan bertarungnya juga akan meningkat tajam. 9 Nether berkata perlahan. Rumor mengatakan bahwa Master Istana dari Istana Dewa Petir hanya berada di alam penguasa surgawi. Tetapi ketika dia memasuki puncak dari keadaan hati iblis, dia memiliki kekuatan untuk bertarung bahkan dengan penguasa surgawi. Mu Chen menghirup seteguk udara dingin. Meskipun terlalu jauh untuk dirinya saat ini, dia bisa merasakan celah yang mengerikan bagi seseorang untuk berada di apa yang disebut penguasa surgawi semu, dan kepala istana dari Istana Dewa Petir dapat menggunakan keadaan hati iblis untuk bertarung dengan penguasa surgawi. Orang bisa tahu betapa menakutkannya itu. Tidak heran itu bisa menjadi istana yang menjaga kemampuan surgawi. Kami telah menjadi kaya kali ini, Mu Chen berkata sambil meneteskan air liur. Dia tidak pernah berpikir bahwa panen kali ini akan begitu besar. Tidak hanya dia bisa mendapatkan Nether Demon Heart Lightning, tapi dia juga mendapatkan Divine Ability yang rusak dan menakutkan. Tetapi persyaratan pelatihan dalam kitab suci hati setan tertinggi adalah untuk pertama-tama menguasai petir hati setan Nether. Jadi jika Anda ingin berlatih di dalamnya, pertama-tama Anda harus menyatu dengan Nether Demon Heart Lightning. Nine Nether menuangkan seember air dingin ke Mu Chen. Jangan berpikir bahwa menyatu dengan Nether Demon Heart Lightning akan mudah. Saat itu, kamu bisa menyatu dengan Undying Flames karena Bloodling Bond kami, jadi Undying Flames tidak menunjukkan kekuatan aslinya. Tapi petir hati iblis Nether ini tidak akan mudah bagimu. Berbicara tentang ini, Mu Chen mengerutkan alisnya. Tetapi kemudian tersenyum tak lama setelah itu, kami telah mengeluarkan upaya besar untuk mendapatkan petir hati iblis Nether ini, jadi tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan menanganinya. Berani, Nine Nether mengacungkan jempol, tetapi melihat tatapannya yang dipenuhi dengan senyuman, dia jelas akan melihat betapa sulitnya waktu yang akan dimiliki Mu Chen. Mu Chen memutar matanya ke arah Nine Nether, yang berniat menonton pertunjukan, sebelum ekspresinya menjadi tegas. Dia tahu bahwa itu bukan tugas yang mudah untuk memperbaiki Nether Demon Heart Lightning, tapi itu jelas bukan alasan baginya untuk menyerah. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan sosoknya bergerak, muncul di tengah hati bunga mandala dan duduk. Dia melambaikan tangannya dan telur petir yang seukuran kepala jatuh ke tangannya. Tapi telur petir ini tidak memiliki bentuk yang sebenarnya, jadi ketika tangan Mu Chen bersentuhan dengannya, dia bisa merasakan raungan menggelegar yang menusuk, seolah akan menembus segel dan mengaum, bahkan menyebabkan energi spiritual di tubuhnya sedikit bergetar. Begitu kejam, bahkan ketika kamu disegel, Mu Chen mengerutkan alisnya saat dia melihat Nine Nether, lalu dengan lembut menganggukkan kepalanya ke arahnya. Melihat tindakannya, Nine Nether mundur agak jauh, tetapi tatapannya yang menawan masih tertuju pada Mu Chen. Jelas, dia siap untuk bertindak jika ada masalah saat Mu Chen memperbaikinya. Pada saat itu, bahkan jika dia harus menghapus Nether Demon Heart Lightning, dia tidak akan ragu sedikit pun. Berhati-hatilah sedikit,
9 Nether memperingatkan. Mu Chen mengangguk dan perlahan menutup matanya. Dia menyilangkan tangannya saat telur petir inkorporeal perlahan melayang di telapak tangannya. Gumpalan kabut putih dimuntahkan dari mulut Mu Chen. Setelah itu, tangannya bersatu dan menghantam telur petir dengan keras. Energi yang menakutkan berfluktuasi saat retakan menyebar dengan cepat pada telur petir. Telur petir pecah pada akhirnya dan petir tak berbentuk menyapu setelah itu, berubah menjadi badai saat menyelimuti Mu Chen. Baut petir tak berbentuk terus-menerus menyapu ke arah tubuhnya. Laut berdaulat, laut sovereign yang luas dan megah, disapu dengan gelombang energi spiritual yang berkilauan dalam warna ungu, meraung, untaian api ungu melayang di permukaan laut. Saat permukaan laut bergerak, roh Mu Chen muncul dan berdiri di atas ombak. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke ruang di atas laut berdaulatnya, yang memiliki distorsi intens yang datang dari arah itu. Setelah itu, distorsi hancur saat petir tak berbentuk yang menutupi langit turun, seolah-olah mencoba merobek laut berdaulatnya. Seolah-olah telah merasakan bahaya, api ungu berkobar di laut sovereign dan roh Mu Chen ditutupi api ungu pekat. Matanya memantulkan kilat tak berbentuk yang melolong ke arahnya. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Ini adalah wilayah saya. Tidak masalah apakah Anda seekor naga atau harimau, Anda masih harus tunduk kepada saya di sini. Api ungu melonjak, tampak siap untuk melawan petir agung. Ruang di atas laut sovereign terkoyak saat petir tak berbentuk bersiul ke segala arah. Raungan gemuruh yang terdengar seperti lolongan hantu bergema di atas laut berdaulat, mengangkat gelombang di permukaan laut. Itu adalah pemandangan yang tampak seperti akhir dunia. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah sangat serius. Baut petir tak berbentuk yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti meteorit dan melesat ke laut berdaulatnya. Gelombang energi spiritual besar terangkat dan setiap kali petir hati iblis Nether turun, energi spiritual yang berkilauan dengan warna ungu larut, untaian api ungu yang naik sebenarnya dengan cepat dibubarkan oleh petir tak berbentuk. Bercak warna berbeda dengan cepat muncul di laut berdaulat yang awalnya berwarna ungu. Ini dari kehancuran Nether Demon Heart Lightning. Dan dilihat dari kelihatannya, Nether Demon Heart Lightning dan Undine Flames tidak harmonis, tapi masuk akal ketika seseorang memikirkannya. Api dan kilat benar-benar dua hal yang berbeda dan mereka tidak sama. Bukannya mereka ditempatkan di tempat yang sama. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk hidup berdampingan. Mu Chen menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya saat masalah yang merepotkan akhirnya datang. Di langit, Nether Demon Heart Lightning masih terus turun. Serangannya sangat ganas dan warna tak berbentuk dengan cepat menyebar di laut berdaulat yang luas ini. Menghadapi serangan keras dari Nether Demon Heart Lightning, bahkan Undine Flames mulai hilang, sedikit demi sedikit, dan energi spiritual ungu terus-menerus menghilang. Kedua energi itu bentrok di laut berdaulat saat mereka berusaha menghapus yang lain. Tetapi dalam proses ini, kedua energi itu secara bertahap bergabung menjadi energi spiritual. Bagaimanapun, ini adalah laut berdaulat Mu Chen. Jika mereka ingin menang atas yang lain, mereka harus mengandalkan energi spiritual di sini. Semakin mereka digabungkan ke dalam energi spiritual, semakin kuat mereka dan juga akan lebih mudah bagi mereka untuk menang. Skenario ini adalah sesuatu yang diinginkan Mu Chen. Saat ini, dia membutuhkan Nether Demon Heart Lightning untuk secara bertahap bergabung dengan energi spiritualnya. Hanya dengan ini, dia akan memiliki kesempatan untuk bertindak dan menyeimbangkan keduanya, mendapatkan kendali atas keduanya. Penantian itu berlangsung selama 10 hari penuh. Selama 10 hari ini, Nether Demon Heart Lightning terus tumbuh di wilayah laut berdaulat. Pada hari terakhir, itu telah menduduki setengah dari laut berdaulat dan bertarung dengan api abadi untuk memperebutkan wilayah. Tetapi mencapai sejauh ini, perluasan Nether Demon Heart Lightning juga berhenti. Laut berdaulat yang awalnya dipenuhi dengan kilau ungu dipisahkan menjadi dua. Satu sisi dengan cahaya ungu dan sisi lainnya tidak berbentuk. Roh Mu Chen berdiri di langit di atas dan kepalanya menunduk, menatap laut berdaulat. Laut berdaulat yang awalnya berwarna ungu kini terpisah menjadi dua warna, satu ungu dan lainnya tidak berbentuk. Dua warna terpisah membuat perbedaan yang jelas di laut berdaulat. Wilayah di mana kedua warna itu bersentuhan sedang meledak dalam pertempuran yang kejam. Api ungu dan kilat tak berbentuk sangat bentrok bersama saat mereka meledak dengan suara yang menusuk telinga.
Gelombang deras dari dua warna berbeda juga berbenturan, menyebabkan getaran halus di seluruh laut berdaulat. Mu Chen memandang laut berdaulat yang memiliki pemisahan yang jelas di dalamnya dan alisnya mengerutkan kening, sedikit demi sedikit, kedua energi masing-masing menempati setengah dari laut berdaulat, dan juga, energi spiritual dalam tubuh ini juga terbagi menjadi dua. Jika dia menggunakan energi spiritual yang menyatu dengan api abadi, maka energi spiritual yang menyatu dengan Nether Demon Heart Lightning tidak akan mengindahkan perintahnya. Melalui ini, tidak hanya tidak ada peningkatan signifikan dalam kekuatannya, itu akan membuatnya lebih lemah karena energi spiritualnya. Selanjutnya, menurut konflik antara dua energi sebelumnya, jika dia tidak meningkatkan kendalinya atas mereka, mereka mungkin lepas kendali. Pada saat itu, dia akan merasakan energi spiritualnya berbalik melawannya. Jika dia secara paksa menggabungkan dua energi, Mu Chen yakin bahwa hasilnya adalah runtuhnya laut berdaulat. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mencapai prestasi itu sekarang. Karena aku tidak bisa menggabungkannya sekarang, maka aku hanya akan mengontrolnya secara terpisah. Mu Chen, bagaimanapun, bukanlah seseorang tanpa kemampuan apapun. Dia dengan cepat memikirkan solusi. Tatapannya berkedip dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Tapi dalam hal ini, aku harus mencegah kontak antara api abadi dan petir jantung iblis Nether. Dia tidak boleh membiarkan dua kekuatan energi spiritual saling menyerang. Kalau tidak, dia akan ditempatkan di tepi setiap saat. Tapi itu jelas bukan prestasi yang mudah, karena Undine Flames dan Nether Demon Heart Lightning bukanlah orang lemah. Jika mereka bertemu satu sama lain, mereka pasti akan bertarung sampai mati. Saat ini, situasinya sama dengan menempatkan dua harimau di gunung yang sama. Gunung dengan dua harimau, ya, tatapan Mu Chen dengan cepat berkedip. Bukan tidak mungkin dua harimau bisa hidup berdampingan. Dia hanya perlu meletakkan sesuatu di gunung yang bisa menekan kedua harimau itu untuk menenangkan mereka. Dan sekarang, di mana dia bisa menemukan benda itu untuk menekan kedua harimau itu? Meskipun halaman abadi itu tangguh, itu jelas tidak cocok untuk situasi saat ini. Tapi metode apa yang harus dia gunakan? Mu Chen berdiri di udara saat dia merenung, tenggelam dalam pikirannya. Situasi saat ini tidak mungkin berhenti di tengah jalan, tetapi jika dia bisa mengatasi masalah ini, maka dia akan mampu mengendalikan dua kekuatan kuat energi spiritual dari atribut yang berbeda. Namun jika tidak bisa diselesaikan, maka dia tidak akan berani melawan siapapun sama sekali. Saat Mu Chen merenungkan, dua energi spiritual besar yang menyatu dengan api abadi dan petir hati iblis Nether masih bertarung di laut berdaulat, terus menghabiskan energi spiritual yang diperoleh Mu Chen dari latihan keras. Murid Mu Chen tercermin dengan api ungu dan kilat inkorporeal. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Berbicara tentang menekan, dia sebenarnya lupa tentang hal itu. Sebuah noda senyum muncul di wajah tampan Mu Chen saat dia mengganti segelnya. Suara dengungan merdu terdengar dari laut berdaulat saat pagoda 9 lapis besar muncul di cakrawala. Pagoda 9 lapis, sesuatu yang hanya bisa disempurnakan dari mengolah seni pagoda besar, itu juga satu-satunya hal yang ditinggalkan ibu Mu Chen untuknya. Mu Chen tidak akan meragukan kekuatan yang dimilikinya, karena saat ini dia belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tapi seharusnya tidak sulit untuk menekan dua harimau yang ada di laut berdaulatnya sekarang. Mu Chen melihat pagoda 9 lapis misterius yang gelap gulita di depannya dan menjentikkan jarinya. Pagoda 9 lapis bersiul saat turun, membuat bayangan besar dan jatuh ke perbatasan yang berbeda dari dua energi spiritual. Ketika pagoda 9 lapis ditekan, cahaya hitam langsung meledak di sepanjang perbatasan. Hanya dalam beberapa saat, kedua energi spiritual benar-benar terpisah. Cahaya hitam tampak seperti memisahkan dua energi spiritual yang saling bertentangan dan gelombang deras di perbatasan berangsur-angsur menjadi tenang. Kekerasan sebenarnya telah ditekan oleh pagoda 9 lapis. Mu Chen melihat pemandangan ini dengan kegembiraan melonjak di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kemampuan penekan dari pagoda 9 lapis akan kuat sampai-sampai itu telah memecahkan masalah terbesarnya dengan begitu mudah. Pagoda 9 lapis diam-diam berdiri di permukaan laut berdaulat yang luas. Cahaya hitam yang terbentang darinya telah memecah dua energi spiritual, menjadi garis pemisah. Di masa depan ketika Mu Chen berkultivasi,
Dia hanya perlu menuangkan energi spiritual yang telah dia sempurnakan ke dalam pagoda 9 lapis. Itu akan secara otomatis membagi energi spiritual dan memindahkannya ke dua energi spiritual, menjaga keseimbangan di antara mereka. Mu Chen merasa sangat lega karena perpaduannya yang sukses dengan Nether Demon Heart Lightning adalah sesuatu yang melebihi harapannya. Namun, dia mengerti bahwa itu semua karena pagoda 9 lapis. Jika dia ingin mencapai ini sendiri, dia tidak tahu berapa banyak waktu yang dia butuhkan. Roh Mu Chen memandang laut berdaulat yang telah tenang dengan senyum puas sebelum berangsur-angsur menghilang, meninggalkan laut berdaulat yang indah dan kuat. Jauh di dalam lautan petir yang gelap gulita, Nine Nether duduk diam tidak terlalu jauh dari Mu Chen. Matanya yang ramping dan indah sesekali menatap Mu Chen dengan perhatian dan kegugupan yang terpancar di kedalaman matanya. Mu Chen telah mempertahankan kondisinya saat ini selama lebih dari 10 hari, tapi masih belum ada tanda-tanda akan berakhir. The Nether Demon Heart Lightning yang awalnya menyelimuti Mu Chen menghilang. Secara alami, itu bukan karena menghilang, tetapi telah masuk ke tubuh Mu Chen. Jadi meskipun dia mungkin tampak tenang di permukaan, 9 Nether tahu bahwa laut berdaulatnya pasti dalam kekacauan. Dia tidak bisa memberikan bantuan apapun kepada Mu Chen dengan sesuatu seperti ini. Dia harus menghadapinya sendiri. Tinju Nine Nether mengepal dengan lembut saat dia menggigit bibirnya yang merah, mengingatkannya untuk tidak terlalu gugup. Tapi kali ini, dia hanya duduk selama setengah hari sebelum dia tidak bisa menahannya lagi dan tiba-tiba berdiri. Namun, tepat ketika dia berdiri, dia melihat mata Mu Chen, yang tertutup selama lebih dari 10 hari, bergetar lembut saat dibuka, sedikit demi sedikit. Joy muncul di wajah Nine Nether saat dia buru-buru pergi dan dengan hati-hati bertanya, bagaimana? Saat ini, dia tidak tahu apakah Mu Chen berhasil atau gagal. Mu Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum lembut kepada Nine Nether. Senyumnya tenang dan percaya diri. Dia berdiri dan merentangkan tangannya, lalu tiba-tiba mengepalkannya. Saat Mu Chen mengepalkan tinjunya, energi spiritual dengan api ungu terlihat menyala di tangan kanannya, sedangkan energi spiritual di sebelah kirinya transparan. Tetapi melalui transparansi, ada raungan gemuruh yang tidak berwujud yang diam-diam memancar darinya. Unding di kanan dan Demon Heart di kiri, dua energi spiritual yang berbeda melonjak di tangan Mu Chen. Bahkan dengan ketenangan Nine Nether, tatapannya melonjak dengan kemegahan yang luar biasa. Orang ini benar-benar tangguh. Terima kasih telah menonton.